Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, gila. Urat takut Rismon Sianipar telah putus. Dengan tegas dan keras, Rismon Sianipar menantang Kapolri Sigit untuk menangkap dirinya yang telah membongkar kasus-kasus besar dan kinerja polisi yang tidak becus di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Dan bahkan Rismon juga mengatakan Kapolri Sigit adalah jenderal yang tidak ada gunanya dan siap-siap untuk dipecat oleh Presiden Prabowo, katanya. Sementara itu, seorang oknum polisi yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap seorang istri penjual kopi di kawasan Muncul di Tangerang Selatan. Kejadian tersebut telah berlangsung sebanyak 2 kali dan akhirnya oknum polisi itu mengakui perbuatannya. Waduh, pelecehan terhadap istri penjual kopi seorang oknum polisi benar-benar memalukan ini guys. Nah, penasaran cerita problemnya? Ini dia. Let's go. Yang seksual apa? Perlu saya lapor ya sama Pak Wasito ya. Minta ya. Saya telepon minta ya. Dan begitu Pak. Yang seperti itu ngaku. Gimana maunya nih? Hah? Ngaku enggak? Saya tanya ngaku enggak? Dia ngaku. Bener? Ya udah doang. Tapi ini seperti apa Pak? Maunya seperti apa kayak gitu ah? Jangan mentang-mentang Bapak polisi Pak. Ini polisi yang dimuncul, jaga dimuncul. Ini meraba-raba istri saya nih. Waduh. Ini udah pelecehan seksual ini nih. Wow. Ini nggak beres ini polisi macam apa ini Bu? Kayak begini. Udah jangan di ini, udah nanti kita Nggak terima lah, ini udah kejadian 2 kali ini nih. Wah, Ini 2 mukanya kali nih. pula. Tuh. Wah. Bentar guys, bentar. Seorang oknum polisi yang telah melakukan pelecehan terhadap istri seorang penjual kopi. Polisi guys, gila. Mungkin saja sebut oknum ya, ntar kena lagi salah pula ya. Oknum polisi gitu ya, benar-benar memalukan ini. Apakah dia gak punya istri di rumah? Kenapa istri orang yang dilecehkan, yang diganggu gitu? Waduh, nggak malu sama seragam Pak. Seragam kalian itu rakyat yang bayar, rakyat yang gaji kalian. Jadi jangan semena-mena terhadap masyarakat, mentang-mentang pakai seragam gitu ya, mentang-mentang pakai senjata gitu ya, lalu semena-mena terhadap masyarakat. Jangan rusak institusi kebanggaan Republik Indonesia gitu ya. Oke guys, lanjut. Gimana nih tanggapan Bang Rismon terhadap kepolisian Republik Indonesia? Kabarnya beliau menantang Kapolri nih guys. Coba kita simak. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri. Nah, Ya, saya tantang Luar Kapolri. biasa. Ya, berkali-kali ini tantangan saya. Ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu Bali Academy. Siapa saya, Rismon Hasyolan Sianipar. ya. Kenapa Ben Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak? Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo? Saya tantang kau. Ngeri seperti ini ya, Kapolri. ngeri. Ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya. Wah, Ya. luar biasa. Sekarang saya tantang Bentar, kau. guys. Orang malah takut untuk ditangkap, malah berdalih untuk begini begini gitu ya, untuk agar tidak ditangkap. Sedangkan Bang Rismon ini beliau minta ditangkap. Wah, ini benar-benar urat takut beliau benar-benar udah putus ini guys. Ini luar biasa nih. Kita dukung Bang Rismon ya guys ya, membongkar kasus-kasus besar gitu. Oke guys, kita lanjut. Ya, untuk menersangkakan, menangkap saya. Ya, kalau kau kepolisian ya membuktikan saya salah dalam mengatakan, dalam menyajikan 37 bukti ilmiah, video CCTV Jessica Wongso sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya sudah keras gitu. Kenapa Ben Sukatani kalian datangi? Kenapa saya tidak kalian datangi? Ya, saya jauh lebih keras kritiknya daripada Ben Sukatani. Jauh. Iya. Gitu. Bahkan saya bilang Tito Karnavian otak rekayasanya dan Krisnamurti, Tito Karnavian itu Kapolri. Bayangkan saya tuduh kayak gitu. Kenapa nggak kalian tangkap saya? Tersangkakan saya. Ayo, coba saya uji mental dulu. Tito, Listio Sigit. Ayo Sigit. Ya, tersangkakan saya, tangkap saya. Ayo, kita buktikan di pengadilan bahwa kalian benar atau saya yang benar. Iya. Ya kan? 37 bukti ilmiah oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya, memanfaatkan laboratorium komputer forensik. Ya, pada saat itu kepalanya adalah Muhammad Nur Al Azhar. Pakai apa? Software FreeMate.
dan Irexop, software gratisan untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, jenis kodek supaya kabur-kabur diotak-atik oleh tangannya ini. Iya. Dengan Christopher Harimanrianto, ini dia, ya, dengan para jaksa-jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Sugi Carvalho, Haribo dan lainnya. Berani nggak kau uji nyali lu kita? Ayo, jangan cuma apa itu Ben Sukatani itu, kasihan masih anak-anak. Sekarang saya tantang kau kepolisian untuk menangkap, menersangkakan saya. Ayo. Iya. Wah. Gitu. Gila, ini benar-benar ngeri nih guys. Buktikan nyali kalian, gitu. Sudah 1 tahun ini sudah saya laporkan ke Dumas Presisi perbuatannya Tito Karnavian dan Krisnamurti 6 kali Dumas Presisi. Diam saja kalian, bungkam kalian. Ya, memangnya setelah Jessica dibebaskan, dibebas bersyaratkan saya diam? No, sampai Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ditangkap, itu baru kalian profesional, tidak anti kritik, tidak apa, institusi modern artinya bukan hanya mendiamkan kritik, respons terhadap kritik, itu institusi modern. Kalau nggak tangkap saya, Listio Sigit, tangkap saya, tersangkakan saya, gitu loh, itu baru profesional. Buktikan bahwa saya salah, gitu loh. Buktikan bahwa Irexop dan Freemake itu software bawaannya DVR seperti yang diucapkan oleh ahli forensik digital Mabes Polri itu Muhammad Anwar Lazar di sidang PK Jessica. Buktikan itu. Suruh dulu ahlimu itu menginstall Irexop di DVR yang berbasis Linux. Waduh, guys, bentar guys. Aku benar-benar dibikin merinding ini ya. Ngeri-ngeri sedap gitu ya mendengar tantangan dari Bang Rismon ini terhadap Kapolri. Beliau benar-benar keras ini guys. Kita dukung orang-orang seperti ini guys. Kita dukung beliau. Tapi saya yakin apapun yang beliau sampaikan ini, apapun yang beliau beri pembuktian terhadap kita, saya yakin itu adalah kebenaran gitu ya. Jadi kita berharap kepada Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Prabowo untuk ikut andil untuk mengatasi kasus-kasus dan membantu Bang Rismon untuk membongkar kasus-kasus besar yang terkesan tidak berjalan gitu ya. Wow, gokil. Lanjut. Freemake itu berbasis Windows Operating System, menipu lagi dia di PK Jessica Wongso. Dia bilang itu software bawaan DVR. Itulah apanya, barbarnya, biadabnya kalian, laboratorium komputer forensik terus menipu rakyat ya, seolah-olah paling pintar kalian, bodoh kalian itu ditertawakan, nggak tahu malu. Ya sudah saya tantang dari dulu. Ya sudah 1 tahun saya berteriak memaki-maki kau. Nggak ada harga dirimu ya. Kalau ada harga dirimu sebagai Kapolri, ya kau tangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto, ahli forensik digital temannya si Muhammad Anwar Lazar, dan semua jaksa penipu itu. Atau kau tangkap saya. Iya, mantap. Itu betul. Di bawah Polri itu naik. Ini mendiamkan diri seolah-olah saya diam. No, ya, saya nggak mau bakal diam. Enak sekali kalian. Institusi dibayar rakyat mengotak-atik barang bukti digital sesuka kalian. Mereka yang kasus. Enak kali kalian. Memangnya institusi Polri itu milik mamakmu, milik nenek moyangmu. Iya, betul. 26 triliun dibayar rakyat itu. Tahun 2025. Sekarang saya tantang, makanya sudah berpuluh kali 126 triliun. Ya. Yuk, di video-video saya Bentar guys. tantang 126 triliun uang rakyat buat gaji kepolisian gitu ya. Wah. Aduh, kalau dibagikan ke masyarakat miskin itu udah kaya semua itu. Udah punya penghasilan apa, maksudnya udah punya usaha masing-masing itu walaupun kecil-kecilan. 128 triliun untuk menggaji kepolisian. Waduh, mending dikasih masyarakat aja ya guys, lebih berguna gitu ya. Oke guys, lanjut. Tangkap saya atau tangkap Tito Karnavian gitu loh. Ya, buktikan apamu, integritas moralmu gitu loh. Saya sudah laporkan itu, sidang PK Jessica Wongso juga saya sudah telanjang itu. Tetap saja menipu Muhammad Anwar Lazar, Christopher Harimanrianto, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, jaksa itu. Inilah buktinya itu di metadata ini, Irexop. Director created with Super C, writing application Irexop untuk kamera 1, kamera 9. Diotak-atik pakai Irexop. Kamera 7, kamera 3. Semua plan otak-atik, plan kabur-kaburkan, plan animasi. Iya. Mau bilang apa kau, Listio? Makanya saya bilang, saya tantang kau sebagai kau jenderal. Bener-bener gemes. Saya cuma orang engineering saya. Ya, saya cuma mendalami engineering kau, jenderal.
ada harga dirimu. Kalau ada harga dirimu, ada harga diri institusimu, kau tangkap saya, tersangkakan saya, kita buktikan di pengadilan. Iya. Saya salah atau institusimu yang salah? Kalau institusimu yang salah, ya Tito Karnavian dan Krisnamurti Muhammad Noel Azhar, ya kau tangkap mereka, minta maaf sama masyarakat, minta maaf sama rakyat yang membayar kalian. Gitu loh. Jangan cuma Ben Sukatani membuat lirik lagu bayar polisi yang benar aja, isi liriknya aja kalian intimidasi, suruh minta maaf. Coba intimidasi saya, suruh saya minta maaf, coba. Ayo. Gitu loh. Jenderal harusnya siap mati demi rakyat seperti kata Prabowo Subianto. Ya kan? Saya siap mati demi rakyat, membela rakyat. Buktikan itu, Listio. Statementnya Prabowo Subianto itu. Siap mati ini pangkatmu ini, Listio. Untuk rakyat itu, pangkat-pangkat jenderalmu itu. Ya buktikan itu, tangkap Tito Karnavian. Atau tangkap saya. Kalau kau memang membela rekayasa terhadap rakyat, tangkap saya, tangkap. Iya. Ya, saya tantang kau. Wah, waduh, luar biasa. Ini benar-benar mengerikan nih guys. Aku dibikin merinding ini ya. Tapi saya yakin apapun yang Bang Rismon ucapkan ini, saya yakin ini adalah sebuah kebenaran gitu ya. Ini bentuk kekesalan beliau terhadap institusi kepolisian, institusi penegak hukum yang terkesan sangat-sangat lalai dan sangat-sangat lamban untuk membela keadilan terhadap, apalagi terhadap masyarakat kecil gitu ya. Masih banyak kasus-kasus besar yang sampai saat ini tidak selesai itu ya, apalagi saat ini di tangan yang beliau katakan tadi, di tangan Kapolri Listio Sigit banyak kasus-kasus besar yang tidak selesai. Terkesannya ya terkesan tidak berjalan gitu ya. Jadi tantangan yang Bang Rismon sampaikan ini adalah suatu bentuk kekesalan beliau terhadap institusi penegak hukum. Ya, beliau nggak takut sama sekali. Karena apa? Saya yakin 100% beliau mengakui kebenaran yang beliau temukan gitu. Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di komentar, dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Ini dari kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching. We'll be right back.